supaya kita semua dalam keadaan sehat, tetap ceria, penuh sukacita. Sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa ya. Ikuti doa usul. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini, pagi yang begitu indah yang Tuhan sudah berikan pada kami. Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu siap bernyanyi, memuji nama-Mu. Tuhan berkati ibadah kami, meskipun kami di rumah Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan tetap beserta dengan kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau sapa selamat pagi sama Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan. Boleh tepuk tangannya adik-adik. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih. Yesus peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih. Yesus peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Lagu kedua kita akan lagu Monday Tuesday. Buat gerakannya deh ya. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Sing about your love, 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 love. All about your love, 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 love. Do everything with your great, great love. 'Cause we are the light of the world. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Sing about your love, 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 love. All about your love, 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 love. Do everything with your great, great love. 'Cause we are the light of the world. Adik-adik, sekarang kita akan persembahan. Adik-adik persiapkan persembahannya, kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita akan pujian beri syukur. Bersyukur, 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 bersyukur. Sesaat aku senang bersyukur. Panjatkan doamu segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikku. Bersyukur, 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 bersyukur. Sesaat aku senang bersyukur. Panjatkan doamu segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikku. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati kami anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau kembalikan sebagian dari berkat Tuhan. Tuhan berkati persembahan kami. Tuhan juga berkati Papa Mama. Tuhan berkati guru-guru. Tuhan berkati keluarga kami semua ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita akan pujian sayang, sayang. Ikuti gerakan also ya. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan.
Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Pastinya semua sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa untuk memohon Tuhan memberkati kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati kami pada pagi hari ini. Kami sudah bersama-sama menaikkan pujian kami kepada Tuhan. Dan saat ini kami sudah siap juga untuk menerima firman Tuhan. Buka hati kami, telinga kami, berikan kami pengertian sehingga kami bisa mengerti firman yang disampaikan kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Tapi Semu akan bacakan di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 saja. Adik-adik boleh mendengarkan dengan baik. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang sedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pasti dari antara adik-adik semuanya pernah pergi ke pesta ulang tahun atau juga pesta pernikahan. Tentunya semuanya senang ketika menghadiri pesta. Kalau kita ke pesta ulang tahun, ya kita bisa makan sepuasnya, kita bisa minum minuman yang enak, dan ketika kita pulang, biasanya kita akan mendapat bingkisan. Tetapi adik-adik, bagaimana perasaan adik-adik? Kalau ketika adik-adik hadir di pesta ulang tahun, ketika adik-adik mau pulang, dan ketika dibagikan bingkisan, pas giliran adik, bingkisannya habis. Wah, pasti kita ada yang merasa kecewa, kita bisa sedih. Bahkan ada juga adik-adik, ada dari antara adik-adik kadang-kadang kalau dia tidak mendapatkan bingkisan yang sama dengan teman-temannya, dia bisa menangis. Karena apa? Karena dia mau mendapatkan bingkisan yang sama dengan teman-temannya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus, dia juga pernah dibawa oleh mamanya Maria menghadiri pesta pernikahan. Nah, itu terjadi di kota yang namanya kota Kana di Galilea. Pada waktu itu semua orang sangat bersukacita. Karena apa? Di pesta pernikahan mereka boleh minum sepuas-puasnya, mereka boleh makan sepuas-puasnya. Dan terlebih dalam pesta pada zamannya Tuhan Yesus itu, kalau ada orang pesta menikah pasti minumannya itu adalah minum anggur. Itu sudah menjadi tradisi. Orang yang mengadakan pesta itu menyediakan anggur yang sangat baik, enak diminum. Tiba-tiba adik-adik yang dikasihi Tuhan di pojok, ibu Tuhan Yesus sedang berbisik-bisik dengan Tuhan Yesus. Nah, orang melihat apa sih yang diperbincangkan? Rupanya ibu Tuhan Yesus, dia sedang berbisik-bisik kepada Tuhan Yesus karena ibu Tuhan Yesus, dia mendengar pemimpin pesta, dia mengatakan kepada orang yang berpesta kalau anggur mereka sudah habis. Sehingga orang yang pesta menjadi panik. Sementara tamu masih begitu banyak. Kalau tamu-tamu yang datang tidak dapat minum anggur, jangan-jangan mereka akan kecewa. Mereka bisa cerita kepada orang lain kenapa mereka tidak dapat anggur. Nah, ketika Ibu Yesus Maria melihat mereka punya masalah kehabisan anggur, itulah sebabnya Ibu Yesus dia berkata kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menolong mereka. Kemudian Tuhan Yesus katakan, "Ibu, apa yang engkau harapkan daripadaku? Waktuku belum tiba." Tapi kemudian Tuhan Yesus mengatakan kepada pelayan, dia katakan, "Pelayan,
nanti kalau Tuhan Yesus itu bilang apa saja, kalian harus melakukan. Nah, pada waktu itu di sana rupanya adik-adik mereka punya tempayan. Nah, tempayan itu seperti gentong atau tempat air. Jadi orang Yahudi setiap rumah itu mereka punya tempayan dan diletakkan di depan rumah mereka. Tempayan itu diisi dengan air. Jadi kalau setiap orang baru pulang dari tempat manapun mau masuk ke rumah, mereka wajib cuci kaki mereka dan cuci tangan mereka. Ya, itulah sebabnya pada waktu itu dikatakan mereka punya 6 tempayan atau 6 gentong. Dan di dalam tempayan itu ada 2-3 gayung air. Lalu Tuhan Yesus katakan kepada pelayan, ambil tempayan-tempayan itu lalu isi dengan air sampai penuh. Nah, pelayan itu adik-adik mereka mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Mereka mengisi semua tempayan yang 6 itu dengan air sampai penuh. Dan setelah penuh lalu Tuhan Yesus katakan apa? Dia katakan sedok dan bawa kepada pemimpin pesta. Ketika mereka bawa air yang mereka isi kepada pemimpin pesta, lalu pemimpin pesta itu minum air itu. Wah, hal yang luar biasa terjadi adik-adik. Ternyata air itu sudah berubah menjadi anggur. Bahkan dikatakan anggur itu adalah anggur yang terbaik. Sehingga kemudian pemimpin pesta dia berkata kepada yang punya pesta, dia katakan, orang biasanya kasih anggur yang terbaik baru yang kurang baik, tapi engkau sampai terakhir engkau menyediakan anggur yang terbaik. Dan pemimpin pesta itu tidak tahu dari mana anggur itu karena tadi sudah habis. Tetapi pelayan-pelayan itu mereka tahu siapa yang sudah memberikan mereka anggur. Adik-adik yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat mereka yang mengadakan pesta, mereka merasa lega, mereka bisa merasa sukacita. Ketika mereka ada persoalan, itu adalah persoalan yang besar, tapi ketika Tuhan Yesus hadir di sana, maka kemudian Yesus membawa sukacita bukan hanya kepada orang yang pesta, tetapi juga kepada semua tamu yang hadir pada waktu itu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, peristiwa Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur di Kana itu adalah mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, kita melihat dari cerita ini bagaimana Tuhan Yesus itu Tuhan yang maha kuasa. Tuhan maha kuasa, dia bukan hanya maha kuasa di tempat tertentu, bukan hanya di gereja, tapi dimanapun Tuhan itu bisa melakukan mujizat. Di rumah, ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan bisa melakukan mujizat. Seperti dalam cerita ini, dalam pesta pernikahan, Tuhan melakukan mujizat. Dan kita melihat kehadiran Tuhan Yesus membawa sukacita. Oleh karena itu adik-adik, kalau saat ini adik-adik sedang di dalam keadaan yang sedih, ingatlah, datang kepada Tuhan Yesus, berdoa kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan memberikan sukacita kepada kita. Ketika kita ada pergumulan, kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus juga bisa menyelesaikan setiap persoalan-persoalan hidup kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Firman Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang mendatangkan kebaikan ketika Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Biarlah melalui firman-Mu mengingatkan kepada kami, supaya kami senantiasa mencari Tuhan di dalam situasi kami, terlebih ketika dalam keadaan yang susah, ketika kami ada pergumulan.
ketika kami ada sedih, ketika kami menghadapi kesusahan, karena kami tahu Tuhan, Engkau bisa mengubahnya menjadi yang baik dalam hidup kami. Berkati anak-anak sekolah minggu, supaya dari kecil iman mereka semakin bertumbuh, pengenalan mereka kepada Tuhan semakin bertambah, dan mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sampai bertemu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup ibadah kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa